Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin al-ukhwa wal akhawat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dan diberikan taufik tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat tentunya, dan juga diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita ilmui dan apa yang kita ketahui. Sekarang kita akan membuka dan melanjutkan kembali bahasan kitab Masail Al-Jahiliyah, dan silahkan dibuka bukunya tentunya. Kemudian kalau kita melihat pembahasannya adalah masih terkait dengan bahasan at-takdir, dimana kalau kita melihat poin yang ke-43 yaitu as-salisatu wal arba'un juhud al-qadar. Juhud al-qadar, mereka mengingkari takdir. Lalu kemudian juga ar-rabi'atu wal arba'un al-ihtijaj 'ala Allah, mereka berhujjah untuk membenarkan kebatilan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ke-45 berkaitan juga yaitu mu'aradatu syar'illahi biqadari, mereka menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Jadi ini semua adalah tentu permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan takdir. Kemudian masalah takdir ya tentunya adalah yang pernah kita sebutkan, masalah yang dalam, masalah yang memerlukan rincian pembahasan supaya tidak salah paham. Dan alhamdulillah di kajian kita ini dan juga di kajian-kajian yang lain ya sudah dibahas tentunya daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi oleh karena itu kalau ada muskilah atau permasalahan atau yang perlu ditanyakan ya maka silakan ditanyakan. Namun prinsipnya adalah al-khawd, yakni memperdalam dan juga terus bertanya terkait dengan takdir ini ya tentu adalah jebakan syaitan, sehingga nanti dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang terkait dengan takdir ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kelompok besar yang menyimpang dalam takdir ini adalah pertama yang mengkultuskan takdir, itulah kelompok Al-Jabariyah. Mereka sebagaimana kita ketahui menyatakan bahwa manusia ini terpaksa melakukan sesuatu atas takdir yang sudah ditetapkan, ketaatankah atau kemaksiatankah, maka mereka ini terpaksa. Ini gara-gara mereka sangat-sangat mengkultuskan, artinya berlebihan dan salah tentunya pemahamannya terkait dengan takdir. Ini namanya Jabriyah. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah sangat-sangat meremehkan terkait dengan takdir, sehingga Allah saja tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Maka inilah kelompok Qadariyah. Ya tentu poin yang ada pada poin yang ke-40 berapa itu? 41 ya, 43 ya, 43 yaitu juhudul qadar, mereka mengingkari takdir. Ini adalah ya tentu mereka yang masuk ke dalam kategori kelompok Qadariyah. Mereka masuk ke dalam kategori kelompok Qadariyah, dan ini pernah kita sebutkan bahwa mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala ini suatu kekufuran yang besar, dan pernah kita riwayatkan asbab atau sebab diriwayatkannya hadis Jibril daripada Ibnu Umar daripada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait orang-orang Basrah yang menceritakan kepada Ibnu Umar, memberitahukan kepada Ibnu Umar bahwa ada seorang yang menyatakan
perkara yang ada di dunia ini adalah unuf, yaitu terjadi tiba-tiba. Ini tentu mengejutkan Ibnu Umar yang pernah kita bacakan riwayatnya, bahwa Ibnu Umar berlepas diri daripadanya, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri padanya. Lalu kemudian kalaupun orang itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kemudian menginfakkan emas tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang tersebut beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riwayat-riwayat seperti ini sudah nyata adanya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala bagian daripada iman, bagian daripada iman. Lalu kemudian dalam pembahasannya karena ada di situ terkait dengan hadis Nabi SAW yang juga disahihkan oleh para ulama, bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jadi jika disebutkan terkait dengan takdir, maka diamlah. Ini di antara hadis-hadis yang dipegang oleh sebagian kaum Jabariyah, karena ini mereka tadi kita sebutkan sangat kultuskan atau salah memahami terkait dengan takdir, sehingga semua ini terpaksa, makhluk itu terpaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau bertanya-tanya sedikit tentang takdir maka dibacakanlah hadis tersebut. Jadi sehingga orang itu pun tidak membicarakan tentang takdir secara langsung atau sedikit pun. Ini juga perkara yang keliru karena permasalahan takdir juga disebutkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sehingga perlu adanya pembahasan terkait dengan takdir. Karena kalau kita melihat iman kepada takdir adalah bagian daripada rukun iman yang 6 yang kita ketahui. Lalu kemudian takdir itu sendiri adalah yang menyampaikan beriman kepada takdir adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kalau kita boleh sebutkan kenapa kita membahas daripada takdir, mempelajari daripada takdir tersebut. Karena tadi kita sebutkan ada sebagian yang tidak mau mempelajari takdir gara-gara memegang hadis yang tadi. Jika disebutkan takdir maka amsiku, maka diam. Artinya kalau diam di sini berarti tidak dipelajari, lalu kemudian tidak didiskusikan dan seterusnya. Tentu yang pertama kita jawab adalah sebagaimana tadi, bahwa iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk bagian daripada rukun iman, yang mana tidak sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Dan tadi kita sebutkan bahwa mereka yang tidak percaya dengan takdir itu imannya tidak ada dan tergolong orang-orang kafir, keluar daripada Islam. Lalu kemudian tadi kita sebutkan sahabat-sahabat Jibril alaihi salatu wassalam, dalam hadis Jibril yang panjang itu kan mengajari Nabi SAW rukun Islam, mengajarkan Nabi SAW, menyampaikan kepadanya rukun-rukun iman, dan salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik yang takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Dan di akhir hadis Jibril itu Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Jadi ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara atau ajaran-ajaran agama kalian. Ini adalah pernyataan daripada Nabi SAW di akhir hadis Jibril itu, menunjukkan bahwa seluruh apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril yang panjang tadi itu merupakan ajaran agama. Maka yang namanya ajaran agama kan harus dipelajari. Oleh karena itu bagian takdir juga adalah bagian yang harus dipelajari. Lalu kemudian selanjutnya turun menurun sahabat-sahabat Nabi SAW juga mengajarkan kepada murid-muridnya terkait dengan takdir ini, contoh misal riwayat yang sahih masyhur, riwayat Imam Muslim, kisah antara Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dengan Abul Aswad
Ad-Du'ali, Abul Aswad. Jadi kalau kita baca di situ di Sahih Muslim bahwa disebutkan anna Abul Aswad Ad-Du'ali, bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini tabi'in, qala li Imran bin Husain. Jadi dia mengatakan pernah Imran bin Husain mengatakan kepadaku. Nah, jadi Abul Aswad tadi kita sebutkan tabi'in, Imran bin Husain ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antara murid dan guru. Nah, lalu kemudian di sini disebutkan Imran bin Husain bertanya kepada Abul Aswad. Jadi kita ulangi riwayat ini antara Abul Aswad dengan Imran. Jadi Abul Aswad mengatakan kepada Abul Aswad mengatakan pernah Imran bin Husain bertanya kepadaku. Pernah Imran bin Husain bertanya kepadaku, "Ara'aita ma ya'malun nasal yaum wa yakdahuna fihi?" Bagaimana pendapatmu, kata Imran bin Husain kepada siapa nih? Kepada Abul Aswad. Imran tadi kita sebutkan sahabat Nabi, Abul Aswad Ad-Du'ali ini tabi'in. Bagaimana pendapatmu tentang amalan manusia, tentang apa yang dilakukan manusia, apa yang diusahakan oleh manusia? Asyai'un qada alaihim wa madha alaihim min qadarin ma sabaq aw fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatatil hujjah alaihim. Nah, jadi Imran bin Husain, kita ulangi, bertanya kepada sahabat Nabi SAW. Imran bin Husain bertanya kepada Abul Aswad, bagaimana pendapatmu tentang pekerjaan atau amalan atau usaha manusia atau usaha orang-orang? Apakah itu usaha atau amalan tersebut itu adalah sudah ditakdirkan, sudah ada, atau memang memang manusia itu menerima apa adanya. Faqultu bal syai'in qada alaihim. Abul Aswad menjawab terhadap soalan ini. Aku menjawab, katanya, bal syai'un qada alaihim. Itu adalah sesuatu amalan yang sudah memang ditakdirkan oleh Allah. Faqala afala yakunu zulman. Lalu kemudian Imran bin Husain berkata lagi ya kepada Abul Aswad, kalau dah demikian, apakah itu bukan termasuk suatu kezaliman? Suatu kezaliman, maknanya apa yang dilakukan oleh manusia, orang-orang dan seterusnya daripada usaha baik duniawi dan seterusnya, kalau itu sudah ditetapkan dahulu kala, berarti itu apakah bukan termasuk bentuk kezaliman? Karena kan sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, untuk apa berusaha, kan begitu. Jadi bukankah itu bentuk kezaliman? Lalu kemudian fafazi'tu min dzalika faza'an syadidan. Abul Aswad mendengar pernyataan itu daripada Imran bin Husain, ini sahabat Nabi. Imran bin Husain ini sahabat Nabi. Abul Aswad ini adalah tabi'i, yaitu murid daripada Imran bin Husain. Mendengar gurunya mengatakan seperti itu, dia katanya fafazi'tu min dzalika faz'an, aku terperanjat dan kemudian takut ya mendengar pernyataan seperti itu. Berarti dia bilang selama ini pemahamanku salah. Gitu kan? Jadi bayang tidak ini diskusi ini. Diskusi antara guru dengan murid. Gurunya siapa? Sahabat. Muridnya siapa? Tabi'in. Gurunya bertanya, ini yang dilakukan oleh orang-orang ini apakah sudah ditentukan sebelumnya takdir, atau memang itu sudah dia menerima atau dia sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dia sebutkan, Abul Aswad menjawab, itu sudah ditakdirkan, sudah berlalu takdirnya. Dan ini jawaban benar tentunya kan. Tapi oleh gurunya yaitu siapa ini, Imran bin Husain, kalau demikian adanya, bukankah itu suatu kezaliman? Gitu kan, kata gurunya. Maka sebab itu fafazi'tu faza'an syadidan. Aku pun terperanjat. Ya, takut mendengar jawaban seperti itu. Karena selama ini sepertinya itu yang dia dapati daripada sahabat-sahabat yang lain.
termasuk dia juga Imran bin Husain. Lalu kemudian idza kanatil asya' hadhihi, kata beliau ya, afima jaffat. Lalu kemudian selanjutnya dia Abul Aswad ya Ad-Du'ali rahimahullahu taala meriwayatkan, idza kanatil asya' hadhihi allati na'maluha kulluha muqaddaratun min qabl qala alaysa bidzalika dzulman. Dipertegas lagi oleh Imran bin Husain, apakah semua yang diamalkan atau dilakukan oleh orang-orang, jika itu memang benar sudah ditakdirkan sebelumnya, apakah itu bukan termasuk suatu kezaliman? Kalau sudah ditakdirkan, maksudnya untuk apa lagi melakukan sesuatu? Qala Abul Aswad mengatakan, fa fazi'tu faz'an syadidan, aku pun lebih terperanjat lagi, lebih takut lagi mendengar. Kalau tadi statement yang awal tadi pun menakutkan, membuat dia terkejut. Ini lebih terkejut lagi karena dirincikan lagi kenapa dia katakan ini adalah termasuk bagian daripada kezaliman. Wa qultu wa kullu syai'in khalaqallahu wa malaka yadahu fala yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Lalu kemudian Abul Aswad menjawab, setiap sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah dari tangannya, itu semua, kata Abul Aswad, tidak boleh dipertanyakan. Dan kebalikannya, makhluk itu yang akan ditanyakan. Jadi apa saja yang telah diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh tangannya, dan apa saja daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditanyakan. Dan justru manusialah yang akan ditanyakan. Itu jawaban Abul Aswad terhadap pernyataan daripada Imran bin Husain. Lalu kemudian terakhir ya, Imran bin Husain mengatakan, faqala li, lalu kemudian kata Abul Aswad, Imran bin Husain berkata kepadaku, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Innama lam urid bima sa'altu illa liuhzira aqlaka. Jadi aku menyatakan dan bertanya perihal ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mengetes akalmu, untuk mengetes ilmumu. Berarti ini pas muridnya. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti Imran bin Husain itu tidak paham dalam hal ini ya. Tapi itu untuk mengetes saja, berarti muridnya ini pas ya. Jadi poinnya adalah bahwa masalah takdir itu memang boleh dibahas. Ini membantah atau menjelaskan terkait dengan hadis tadi. Nabi SAW bersabda, apabila disebut takdir maka diamlah, fa'amsiku, tahan diri, diamlah, begitu. Jadi kita jawab hadis tersebut ya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, begitu kan, yang tadi kita sebutkan dari awal. Iman, bagian daripada iman, bagian daripada ajaran Islam. Lalu kemudian sahabat-sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in radhiyallahu taala anhum. Selanjutnya kemudian imam-imam as-salaf, ulama-ulama salaf baik terdahulu maupun yang sekarang itu menulis kitab-kitab terkait dengan takdir. Maknanya hadis ini mesti kita fahami dengan benar, yaitu hadis yang menyatakan tadi bahwa Nabi SAW menyatakan apabila disebutkan takdir maka tahan diri atau diam. Jadi lalu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Kata para ulama, yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah membahas takdir tanpa ilmu, membahas takdir dengan akal semata. Maka apabila kita melihat ada orang yang berbicara tentang takdir tanpa ilmu, hanya berdasarkan akalnya saja, maka hendaknya ketika itu kita diam. Hendaknya itu kita menahan diri, tidak ikut-ikut campur di dalamnya. Itu dia. Adapun berhujjah dengan hadis ini, lalu kemudian tidak mau mempelajari takdir, lalu kemudian tidak membahas tentang takdir, maka ini keliru. Karena tadi kita sebutkan bahwa alasan-alasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan perlunya kita mengetahui tentang takdir-takdir ini. Jadi
Oleh karena itu yang pernah kita sebutkan ya terkait dengan takdir ini bahasannya satu-satu ya tentu tidak cukup majelis 1, 2, 3 majelis tidak. Ini mesti adanya kitab khusus yang dibahas ya. Tapi tadi kita sebutkan pernah kita bahas juga di kajian ini atau kajian-kajian yang tempat yang lain terkait dengan takdir. Namun kalau ada kesempatan dan seterusnya ya mungkin kita bahas lagi dengan secara rinci. Jadi balik kepada poin yang ke-43 daripada kitab Masail Al-Jahiliyah ini, bahwa mereka orang-orang jahiliyah itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah kita sebutkan dan juga mengingatkan kepada kita menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala bukan berarti terjerumus ke dalam yang tadi Jabriyah, yaitu salah paham terkait dengan takdir. Jadi sekali lagi tidak demikian adanya. Dan kita ingatkan kembali untuk senantiasa mengingat-ingat dan juga memahami 4 tingkatan takdir, 4 tingkatan takdir dan ditambah 1, 5 yaitu hikmah. Jadi kita pernah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa 4 tingkatan takdir ini mesti seseorang itu memahaminya dan sebelumnya mengimaninya tentunya, yaitu terkait dengan ilmu, terkait dengan tulisan, kemudian terkait dengan kehendak, terkait dengan ciptaan, dan juga yang kelima adalah hikmah. Ini semua yang kita sebutkan ya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu yang kita sebutkan ya ilmu Allah tentunya. Yaitu kita yakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui seluruh apa yang ada dalam alam ini. Dan kita ketahui makna daripada alam adalah ma siwallah. Alam, kalau kita disebut alam itu maknanya ma siwallah, yaitu selain Allah. Selain Allah itu adalah alam. Selain Allah adalah alam. Jadi tadi kita sebutkan apa definisi alam ya ini, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa alam adalah ma siwallah. Yang dimaksud dengan alam adalah ma siwallah, itu selain Allah. Maka selain Allah itu adalah alam semuanya. Maka alam ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala isinya, kemudian juga apa-apa yang ada dalam isinya, semuanya diketahui. Sebelumnya, sesudahnya, dan seterusnya. Itu maknanya ilmu. Lalu kemudian kitabah, tulisan. Jadi semuanya alam ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan takdirnya sudah dituliskan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu menunjukkan Allah menulis semuanya daripada di Lauhil Mahfuz, dan kita sebutkan tidak ada yang mengetahui daripada satu makhluk pun. Satu makhluk pun tidak ada diketahui. Adapun kalau diketahui, maka yang diketahui adalah yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat pencatat. Malaikat-malaikat pencatat. Oleh karena itu sebelum masuk kepada malaikat-malaikat pencatat dan seterusnya, itulah yang dicuri-curi oleh jin-jin pencuri. Jin-jin pencuri di langit. Jadi oleh karena itu yang namanya pencuri ya senyap-senyap. Yang namanya pencuri ya takut-takut. Yang namanya pencuri ya kadang dapat, kadang tidak. Ya tapi kebanyakannya tidak dapat. Begitulah keadaan daripada jin yang ada yang mencuri daripada berita-berita langit. Yang mana berita langit ini ya kepada malaikat tentunya. Itu yang dicuri. Oleh karena itu kadang curiannya benar, tapi kebenarannya kalau 1000 itu mungkin 1 yang benar. Itu pun kalau. Sehingga apa yang disampaikan kepada dukun, apa yang disampaikan kepada peramal dan seterusnya, itu sudah confirm keliru. Itu sudah confirm keliru. Jadi balik bahwasanya takdir yang ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang di Lauhil Mahfuz, yang itu tidak bisa berubah. Lalu kemudian itu tidak ada yang mengetahui satu pun daripada makhluknya, tidak malaikat, tidak juga para rasul. Jadi malaikat yang mengetahui takdir yang ada itu adalah takdir yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya boleh berubah-ubah, dan itu sifatnya boleh berubah-ubah. Maka karena sifatnya berubah-ubah, jadi malaikat itu yang memegang catatan itu pun mereka tidak mengetahui hakikat daripada takdir yang asli. Tidak tahu. Jadi balik kepada
intinya bahwasanya yang zohir saja yang mereka ketahui. Ya sama juga dengan kita, yang zohir saja yang kita ketahui. Jadi apa yang diketahui oleh malaikat itu sifatnya bisa berubah-ubah. Sehingga yang pernah kita sebutkan juga ya, terkait dengan amalan-amalan yang bisa merubah takdir, doa, lalu kemudian silaturahim, itu kan amalan-amalan yang boleh merubah takdir. Ya boleh merubah takdir di sini dalam tanda kutip ya, takdir yang ada di catatan-catatan malaikat yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut yang tadi kita sebutkan, itu sifatnya adalah bisa berubah-ubah. Maka karena Allah mengetahui orang ini rajin silaturahim atau rajin berdoa, maka diperintahkanlah untuk ditulis sesuatu yang berlawanan dengan doanya. Lalu kemudian malaikat melihat dia berdoa, Allah mengatakan kepadanya untuk menghapus dan menulis apa yang didoakan oleh hambanya. Walhal itu adalah takdir sudah ada di Lauhil Mahfuz. Itu kitabah, tulisan, lalu kemudian masyiah, kehendak. Apa yang ada di alam, yang tadi kita sebutkan alam adalah masyiah Allah, selain Allah, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada suatu pun yang terjadi melainkan atas sebelumnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkehendak untuk makan, ya karena kita tadi kita sebutkan dituntut untuk zohirnya saja, melakukan zohir, maka secara zohir teorinya adalah apabila makan, mencari makan. Ketemulah kita nasi, ketemulah kita makanan yang lain. Lalu kemudian juga sama dengan kita haus, minum. Jadi kita teorinya adalah secara kaidah carilah kita air. Kalau ada di depan kita air putih ya kita minum. Kalau di depan kita adalah air teh kita minum. Kalau di depan kita kopi kita minum, gitu kan? Itu kaedahnya. Kaedahnya demikian. Tapi apakah kita menjamin diri kita ketika kita mencari air-air tadi sudah sampai di depan kita? Ini kan kehendak kita kan? Apakah kita menjamin itu bisa confirm kita minum itu air di depan kita? Itu dia. Jawabannya tidak. Karena sebelum Allah berkehendak untuk sampai minuman tersebut masuk ke dalam kita punya tenggorokan, maka selama itu kita tidak bisa. Jadi kita berkehendak mencari yang zohir, lalu kemudian kalau Allah berkehendaki kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka minumlah kita air tadi. Maka minumlah air kita tadi. Ya kalau misal kehendak kita mencari air tadi tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kita di makanan, sudah sampai kita di minuman, kita mau makan, kita mau minum, dipanggil pula kita oleh kawan emergensi. Tidak jadi minum, tidak jadi makan. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka karena tidak dikehendaki oleh Allah, ada saja halangnya. Ada saja yang tadi dipanggil lah, apalah, begitu kan? Dan seterusnya. Dan kiaskan kepada seluruh apa yang ada di sekitaran dan seputaran kita. Oleh karena itu, dalam hal ini kembali kepada prinsip yang tadi dan riwayat yang tadi sudah nyata ya, antara Imran bin Husain sahabat Nabi dengan Abul Aswad Ad-Du'ali, bahwa apa yang ada di alam ini, kejadian-kejadian yang ada di alam ini, itu tidak dipertanyakan karena itu adalah hal yang gaib. Oleh karena itu tidak bisa berhujah dengan takdir, tidak bisa berhujah dengan takdir. Yang tadi kita sebutkan, udah haus, udah lapar, berkehendaklah dia untuk mencari makan dan minum. Lalu kemudian sampai dia kepada makanan dan minuman yang dicari, ternyata kehendaknya tadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka ada saja emergensi yang menghalanginya dia kepada ini. Lalu kemudian kalau kehendak Allah bersesuaian dengan kehendaknya, maka minumlah dia, maka makanlah dia. Jadi dari sini diketahui bahwasanya pertama tidak ditanyakan karena kehendak Allah itu adalah perbuatan Allah. Jadi sekali lagi kehendak Allah itu adalah perbuatan Allah. Keinginan Allah sekali lagi adalah kehendak, perbuatan, sifatnya. Maka kehendak dan sifatnya ini tidak dipertanyakan. Kenapa tiba-tiba dia sudah di depan kopi tapi tidak bisa minum gara-gara ada saja halangannya. Lalu kemudian dia berhujah, kenapa pula Allah tidak berkehendak dengan kehendak saya? Itu keliru. Begitu kan? Keliru. Maka berhujah dengan takdir, dan itu 44 ya.
daripada masalah ini, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan itu kiaskan kepada permasalahan yang lain. Misal dia bermaksiat apalagi, maksiat apalagi, maksiat. Begitu juga dia ingin mencuri, kehendaknya ingin mencuri. Lalu kemudian sudah dia persiapkan apa-apa yang alat-alat untuk mencuri. Lalu kemudian keperluan-keperluan yang ada sudah diintai dan seterusnya. Pas memang dia berhasil mencuri. Berarti dia kehendaknya mencuri, gitu kan? Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan, kehendaknya itu, kan? Kehendaknya itu. Kehendaknya, lalu kemudian sebab-sebabnya, itu yang akan dipertanyakan. Lalu kemudian selanjutnya keberhasilan mencurinya itu ya tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah, maka kehendak Allah ini tidak dipertanyakan. Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk mencuri? Padahal diketahui bahwasanya Allah tidak menghendaki keburukan terhadap makhluknya. Dan juga yang pernah kita sebutkan, tidak dinisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa pula sekarang ini dia kehendaki makhluknya atau manusia ini untuk mencuri, atau kiaskan kepada maksiat yang lain, membunuh, atau mungkin berzina, atau mungkin minum khamar dan seterusnya. Itu maksiat semua. Ada kehendaknya, lalu kemudian direstui ibaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula Allah restui itu dan seterusnya? Maka untuk menghindari hal-hal yang keliru dalam takdir ini, itu sudah disil dengan tadi disebutkan tidak dipertanyakan. Karena pertanyaan akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Yang kalau ketemu jawabannya alhamdulillah, kalau tidak ketemu jawabannya maka tanggung jawab sendiri. Jadi kalau sudah demikian maka seorang itu tidak bertanya. Tidak bertanya. Adapun dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah kuasa atas makhluk ini. Karena kalau kita sebut Allah tidak menghendaki atau menghendaki secara langsung dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu tidak berkuasa. Jadi 4 tingkatan takdir tadi menunjukkan kekuasaan penuh bagi Sang Pencipta, dan itu adalah hal yang gaib tentu yang kita tidak ketahui. Lalu kemudian kenapa Allah berkehendak proses pencurian ini terjadi dan orang ini berhasil mencuri dan seterusnya? Ya wallahu alam hikmah di balik itu, Allah alam kenapa. Kita tidak mengetahuinya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Tapi lagi-lagi itu bukan urusan kita. Karena Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah itu tidak boleh dipertanyakan. Dan yang dipertanyakan adalah perbuatan manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu nampak. Tapi kalau perbuatan Allah itu tidak nampak. Apa sebetulnya di balik itu tidak nampak. Maka yakinlah kita bahwa semua apa yang di sebalik itu semua itu pasti ada hikmahnya. Maka datang yang yang kelima ya. Setelah ilmu, setelah tulisan, setelah kehendak, setelah ciptaan, baru hikmah. Jadi kita yakin semua. Kenapa dia kehendaki? Pasti ada hikmah. Baik hikmah untuk orang yang pelaku pencurian, atau hikmah untuk untuk korban pencurian. Berarti sesuailah kita dengan akidah yang pernah kita yakini terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua takdir Allah adalah baik. Kebaikannya berupa kita mungkin lihat secara langsung, kebaikannya kalau tidak secara langsung kita lihat nanti belakangan. Jadi seperti tadi, mencuri, buruk memang mencuri ini, tapi yakinlah itu pasti ada hikmahnya, baik untuk mencuri orang ini, si pencuri, atau orang yang akan dicuri. Misal ada di jamaah kita di sini kan pernah meriwayatkan bom Bali, kan buruk bom Bali, itu tidak? Buruk bom Bali. Begitu. Tapi diizinkan oleh Allah sesuai dengan kehendak si pengebom itu. Terjadilah bom Bali. Gitu kan? Ini kan buruk. Tapi ternyata dari bom Bali itu banyak orang yang taubat. Kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Berarti itu adalah hikmahnya.
ada hikmahnya di situ, baik cepat maupun lambat. Jadi sekali lagi, takdir Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu tidak dinisbatkan keburukan kepadanya. Dan takdir Allah, semua takdir Allah itu semuanya baik semuanya. Allah tidak berkehendak buruk kepada makhluknya. Jadi ini yang harus kita pegang. Jadi karena itu berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, atas maksiat yang ada, maka ini sama sekali keliru. Dan itu yang masuk pada poin yang ke-44 ya. Poin yang ke-44, al-ihtijaj 'ala Allah. Mereka berhujjah untuk membenarkan kebatilan dengan takdir Allah. Jadi oleh karena itu ini juga yang berlaku terkait dialog ya antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ihtijaj Musa ala Adam. Jadi dari Nabi Musa itu berhujjah ya kepada Nabi Adam bahwasanya, wahai Adam, engkaulah sebab kami turun ke bumi. Engkaulah sebab kami berada di bumi. Oleh Adam alaihissalatu wassalam beralasan bahwa itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini diketahui bahwa berhujjah, beralasan menggunakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku kepada dosa yang sudah berlalu dan sudah bertaubat daripadanya. Tapi kalau dosa yang belum bertobat daripadanya, lalu kemudian tidak menyesali dosa tersebut, maka ini tentu tidak dibenarkan. Karena ada sebagian juga yang keliru paham terkait dengan ucapan Adam atau alasan Nabi Adam kepada Nabi Musa. Kan Nabi Musa menuduhlah bahasa kita kan, Nabi Adam bahwasanya engkaulah sebabnya kami berada di bumi. Ya ibaratnya kalau bukan kamu makan itu buah, maka ya pastilah kita di surga kan, begitu. Tapi gara-gara kamu makan, akhirnya tertipu dengan iblis, jadilah kita ini di sini, kan berenang-renang, bersakit-sakit dahulu seperti ini kan. Oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam dijawab, Nabi Musa atau Musa, itu adalah takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah masuk di poin yang ke-44 ini, yaitu berhujjah dengan takdir Allah? Ya, jawabannya adalah ya, tapi yang dibenarkan. Ya berhujjah dengan takdir, betul itu, tapi dalam posisi benar, posisi benar. Tadi kita sebutkan posisi benar berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah atas maksiat yang sudah berlalu dan sudah bertobat daripadanya. Tapi kalau maksiat yang belum bertobat daripadanya, maka tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena berhujjah dengan takdir kepada maksiat yang sudah berlalu lalu kemudian bertobat daripadanya, itu dua-dua kalau kita melihat daripada 4 tingkatan takdir yang ada, itu masuk di dalamnya semuanya ya. Termasuk di dalamnya adalah hikmah. Termasuk di dalamnya adalah hikmah. Maksiat yang lalu, yang sudah dia bertobat daripadanya, sudah tentu diilmui oleh Allah. Sudah tentu, sudah ditulis oleh Allah. Sudah tentu dikehendaki oleh Allah. Sudah tentu diciptakan oleh Allah. Sudah tentu ada hikmahnya. Itu dia kan. Jadi, berarti kalau udah terakhir ada hikmahnya, berarti baik. Berarti baik. Masuklah tadi yang kita yakini bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaannya semuanya baik walaupun awalnya buruk. Berarti maksiat yang sudah dilakukan sebelumnya lalu kemudian bertobat daripadanya, berarti maksiat itu sendiri buruk, tapi awalnya, endingnya, akhirnya adalah dia bertaubat. Berarti masuk di sini. Nah, karena dia masuk ke dalam 4 takdir atau 5 tingkatan takdir yang tadi kita sebutkan, maka bolehlah dia berhujjah. Bolehlah dia berhujjah. Tapi kalau maksiat yang belum dia bertobat daripadanya, ini masih misteri. Dia masih misteri, masih zohir saja. Yang mana dia masih tergantung
apakah ini baikkah dia, burukkah dia, tapi yang jelas bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misal minum minuman keras, kemudian ditanyakan dinasihati kawannya, jangan minum minuman keras. Dia bilang ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, dari segi hakikat takdirnya, benar. Sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, dia minum ya. Sudah dikehendaki oleh Allah atas kehendaknya dia awalnya, lalu kemudian dikehendaki oleh Allah, lalu kemudian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak pas di hikmah. Dia tidak pas di hikmahnya ini. Ya pasti ada hikmahnya lah kan. Untuk dia kah, untuk orang lain kah, itu pasti ada hikmahnya. Tapi maksudnya adalah yang kita yakini bahwasanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Semuanya baik. Nah, sekarang pada zohirnya dia itu perbuatannya perbuatan buruk. Perbuatannya perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk, maka tidak boleh berhujah daripadanya sampai dia bertobat. Ya, selama dia tidak bertobat, maka selama itu perbuatan-perbuatan buruk dan selama itu adalah takdir-takdir buruk. Maka selama zohirnya adalah takdir buruk dan belum diketahui hikmahnya karena dia pelakunya, maka selama itu tidak boleh dijadikan hujah takdir tersebut. Tidak boleh. Kalau kita ditanya itu apakah takdir dari Allah? Takdir. Tapi apakah itu boleh dijadikan alasan? Maka tidak. Ya kenapa? Karena tidak masuk ke dalam keyakinan akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua takdirnya adalah baik semuanya. Nah, sekarang posisinya dia ini buruk posisinya. Posisinya buruk. Jadi oleh karena itu tidak boleh dijadikan hujah. Ya, posisi Adam tadi benar berhujah dengan takdir karena dosanya masa lalu kemudian dia bertobat daripadanya. Maka bolehlah dia berhujah dengan takdir atas maksiat yang sudah dia lakukan di masa lalu dan bertobat daripadanya. Tapi case iblis misalnya, syaitan yang selalu sudah di masa lalu sudah menyesatkan Nabi Adam, lalu kemudian menyesatkan kita dan berusaha menyesatkan anak cucu kita, lalu kemudian si iblis ini berhujah dengan takdir, maka tentu tidak. Jadi oleh karena itu baca saja Quran, iblis sudah paham masalah ini. Maka tidak ada iblis berhujah dengan takdir, tidak ada. Tidak ada. Jadi manusia saja yang jahil yang berhujah dengan takdir. Karena iblis itu ya sudah paham dia. Maka dia tidak berhujah, tidak beralasan atas apa yang dilakukan dengan takdir, tidak. Jadi itu ketika manusia begitu kan, ketika ahli neraka begitu mengatakan kepada iblis, kamu telah menyesatkan kami, memasukkan kami ke dalam neraka. Dia tidak mengatakan ini sudah takdir Allah, tidak. Tapi justru malah yang ikut-ikut itu disalahkan. Ya, siapa suruh kamu ikut saya katanya. Jadi itu iblis demikian. Dia ya namanya iblis pandailah ya, tapi kepandaiannya itu bumerang baginya. Jadi poinnya adalah iblis saja itu tidak berhujah dengan takdir. Jadi ketika tadi ahli neraka mengatakan kepada iblis kenapa dia memasukkan atau kenapa dia mengajak kepada neraka, lalu kemudian iblis berkata kepadanya, siapa suruh kalian ikut? Gitu. Jadi maknanya keikutsertaan kalian kepadaku itu adalah pertanggungjawaban kalian masing-masing atas kehendak kalian masing-masing, dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu apa yang kita yakini daripada takdir yang melalui 4 tingkatan takdir yang kita sebutkan dan tambah 1 5 tadi hikmah, maka ini adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bentuk kekuasaan Allah kepada makhluknya. Sehingga bagi mereka yang memiliki iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna, iman yang baik ya, maka dia akan mendapati dirinya kuat di dalam kehidupan ini. Jadi kuat dalam menghadapi ujian, kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Kenapa dia kuat? Karena iman dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala sudah
mengakar pada dirinya. Karena dia sudah yakin apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset, tidak akan pergi. Rizkinya sudah sekian, sudah ditulis dan seterusnya, tinggal dia berusaha saja semaksimal mungkin dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah maksimal, maka tentu itulah bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya adalah sebagian orang tidak meyakini, tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga terjadilah maksiat-maksiat demi mendapatkan harta dan juga duniawi. Terjadilah korupsi, terjadilah mencuri, terjadilah semua yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah akibat tidak menanamkan pada dirinya takdir terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ditetapkan olehnya Rabbul Alamin. Itu dia. Jadi oleh karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya kita gunakan ya sebagai perisai atau sebagai alat untuk mengokohkan diri ketika mendapatkan musibah saja, tidak. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini kita bawa sepanjang hayat kita, Nah, karena prinsip-prinsip takdir yang pernah kita sebutkan sebelumnya dan juga yang kita sebutkan sekarang, itu semua kita betul-betul ikat, betul-betul pegang, sehingga kita berjalan di dunia ini dengan jalan yang penuh kepercayaan diri yang berselimutkan akidah yang benar. Nah, itu dia. Jadi apabila kita betul-betul meyakininya, maka insya Allah kokohlah kita punya akidah, terutama dalam takdir ini. Nah, jadi balik tadi kita akan menjadi lebih kuat lagi, lalu kemudian kita akan lebih merasakan indah hidup ini, karena memang hidup ini adalah sementara. Hidup ini sementara. Karena kesementaraan hidup ini, lalu kemudian kita bimbang-bimbang sendiri gara-gara kesalahan kepahaman kita terhadap akidah, maka ya tentu kita salah sendiri. Jadi karena itu dengan singkatnya hidup ini, lalu kemudian tidak diikuti dengan menuntut ilmu yang menghasilkan akidah yang benar, maka sungguh-sungguh sangat-sangat disayangkan umur yang singkat seperti itu, namun kebingungan yang menyelimutinya dalam kehidupannya. Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pun dalam keadaan bingung. Maka ini yang harus kita jauhi ya, apabila kita memahami hal ini, maka kita menyemangatkan diri kita untuk terus ya menuntut ilmu, terutama akidah, terutama tauhid dan seterusnya, karena itulah yang mendasari kita punya ruh, mendasari kita punya langkah. Ya, karena sedikit saja kekeliruan dalam tauhid, sedikit saja kekeliruan dalam akidah, maka itu akan berpengaruh pada kehidupan seseorang. Kebahagiaan kehidupannya, kualitas hidupnya itu pasti akan berpengaruh. Karena yang namanya akidah, yang namanya tauhid, yang namanya iman itu berakar dari hati. Nah, kalau udah hati itu berbicara, maka langkah tentu akan mudah untuk melangkah. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Nah, jadi ketahuilah dalam jasad ini adalah ada segumpal darah. Nah, dan segumpal darah ini tidak lain tidak bukan, maksud beliau adalah hati. Jadi hati ini adalah sebagai raja tentunya daripada tubuh-tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, sehingga sedikit saja apa yang disebutkan dalam hati kita, maka itu akan terwujud dalam gerakan-gerakan kita punya tubuh. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan hati yang digerakkan atas dasar tauhid dan juga akidah dan iman yang sahih. Lalu kemudian itu yang ke berapa itu? Yang ke-44 ya. Jadi yang pertama tadi mengingkari takdir, lalu kemudian berhujah dengan takdir. Ya, tentu tadi kita sebutkan mana satu yang benar, mana satu yang salah terkait dengan hujah. Lalu kemudian mu'aradu syar'illahi bi qadarih. Mereka menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Mereka menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Lagi-lagi sama juga ini berhujah dengan hujah yang salah terkait dengan takdir. Ini menentang syariat Allah dengan alasan takdir.
Ya bentuknya ya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ini kan sudah takdir. Contoh misal LGBT. LGBT. Orang yang sudah diciptakan laki-laki tapi dia suka menjadi perempuan, atau yang sudah diciptakan perempuan dia suka laki-laki. Dinasihati dan seterusnya. Dia katakan dirinya ini adalah takdir. Ini adalah takdir. Ini semua sudah bentuk keliru. Lalu kemudian juga syariat-syariat yang lain, misal dia malas-malasan untuk sholat, lalu kemudian dia mengatakan, kalaulah Allah menghendaki aku sholat, maka pastilah aku sholat, begitu. Tapi karena Allah tidak menghendaki aku sholat, maka aku pun tidak menjadi sholat. Dan kepada syariat-syariat lain pun begitu. Puasalah, sedekahlah, hajilah, apalah yang lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Ini adalah berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atau menentang syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir. Itulah juga yang berlaku kepada orang-orang musyrik zaman dahulu. Jika Allah menghendaki kami beriman, katanya, maka kami akan beriman. Itu dia. Jadi mereka itu di awal tadi kita sebutkan dan murojaah kembali 4 tingkatan takdir, yaitu terkait dengan kehendak. Tadi kan dia berhujah dengan kehendak Allah ini. Ya, kehendak Allah bagian daripada takdir. Bagian daripada takdir. Jadi dia dengan menyebutkan dirinya, kalau Allah berkehendak untuk saya berbuat demikian, maka pastilah saya berbuat demikian. Tapi sepertinya ini sekarang Allah tidak berkehendak untuk saya berbuat ini, maka saya pun tidak berbuat ini. Kan dia sebut berkehendak kan? Kehendak, keinginan Allah. Nah, keinginan Allah ini bagian daripada takdir karena masuk salah satu di antara 4 tadi. Jadi ini sudah bagi orang yang ya tidak perlu ilmu-ilmu yang besar lah ya untuk menilai benar apa salahnya orang. Bahwa ini adalah confirm kesalahan dan kebodohan yang sangat-sangat nyata sekali. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang gaib yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan Allah, dan perbuatan Allah tidak ditanyakan, tidak dipertanggungjawabkan. Itu dari 2 ini sudah cukup menjawab orang ini bahwa kalau itu adalah hal yang gaib, lalu kemudian kalau itu tidak boleh dipertanyakan karena ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain baginya, bagi orang ini, kecuali untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah ini adalah yang zahir. Syariat Allah inilah yang zahir, karena yang namanya syariat itu bukan gaib. Yang namanya syariat, hadis-hadis yang ada, lalu kemudian Quran yang ada, itu kan boleh dibaca, itu bisa dibaca. Kalau tidak baca, tidak paham Arabnya, terjemahnya. Kalau tidak ada buku terjemahnya, alhamdulillah, Chat GPT. Begitu kan? Jadi semua ini zahir semuanya. Semuanya zahir. Maka yang zahir-zahir inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Yang zahir-zahir inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat, aqimis shalah, dah jelas, dirikanlah salat. Maka ini adalah syariat yang zahir, jalankan. Inginkan, kehendakkan, masukkan itu kepada diri. Lalu kemudian berjalanlah ke masjid. Maka ketika dia selesai sholat, berarti kehendak dia untuk sholat, sesuailah dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan berhujah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab-bab yang baik seperti ini. Cuma masalahnya namanya juga alasan ya. Namanya juga alasan, namanya juga dalih begitu. Cuma kadang orang awam sebagiannya terpengaruh dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah, seolah-olah, tapi pada asalnya itu sama sekali jauh daripada ilmiah dan akidah juga iman yang benar. Jadi ini insyaallah wadih ya, bahwa mereka menentang syariat Allah lalu kemudian berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu di antara 4 tingkatan takdir. Ya, tentu terkait dengan kehendak ya, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau kita melihat bahasa Al-Qur'an, ada bahasanya iradah ya, ada bahasanya masyiah. Ada 2 itu bahasanya. Ada iradah, ada masyiah. Nah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau
masyiah misalnya wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Itu jika tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maknanya tidaklah akan terjadi kehendakmu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini istilahnya masyiah. Kemudian iradah, ya, iradah. Jadi iradah itu dari aroda yuridu. Banyak hadis-hadisnya, banyak ayat-ayatnya. Nabi SAW misalnya mengkhabarkan idza aradallahu biqaumin khairan, jika Allah berkehendak kepada suatu kaum untuk mendapatkan kebaikan, atau yang masyhur sekali lah, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki, ini kehendak juga, tapi memakai bahasa iradah. Jadi kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bahasanya, ada iradah, ada masyiah. Tapi kalau rinciannya, karena bahasa kita kan terbatas ya dalam membahasakan kehendak ini. Membaca iradah kehendak, membaca masyiah juga kehendak, begitu kan? Yang namanya bahasa kita lah ya, bahasa Nusantara ini tidak seperti bahasa Arab, sehingga bahasa Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa syariat karena dia mendalam, cakupannya luas dan seterusnya. Jadi perbedaannya adalah kalau iradah itu yang dibagi dengan dua ya, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Nah, dua bagian ini itu yang dibagi dalam iradah. Tapi kalau al-masyiah, dua-dua kehendak tadi kita sebutkan ya, tapi kan kita lihat perbedaannya dalam istilah nas, baik Quran maupun sunnah. Jadi kalau iradah itu yang dibagi dua, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kalau masyiah itu hanya satu, yaitu kauniyah saja. Masyiah itu adalah kauniyah saja. Dan apa perbedaan antara syar'iyah dengan kauniyah? Yaitu sebagian kita mengetahuinya. Kalau syar'iyah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya ya, semua yang syariah itu semua dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kehendak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya syarak, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi kalau yang kauni ini tidak secara asal ya, tidak selamanya, tidak semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai. Jadi ucapan kita tidak dicintai bukan berarti tidak baik ya. Ini kita melihat daripada asalnya. Lalu kemudian akhirnya, itu cerita lain ya. Misal sakit itu disukai apa tidak oleh makhluknya? Tidak disukai kan? Tapi berkaitan dengan apakah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang itu sakit baik atau buruk, maka kita katakan baik. Dari mana kata baik itu? Daripada hikmah. Lalu kemudian ada hikmah apa tidak? Walau alam, belum kita lihat. Mungkin ada yang kita lihat, ada yang belum kita lihat, dan seterusnya. Jadi ini dibedakan. Jadi kalau kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada yang dicintai atau tidak dicintai. Tapi kalau syar'i itu semua dicintai karena tadi berkaitan dengan syarak. Lalu kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau syar'i, iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, itu ada pilihan makhluk di situ. Tapi kalau iradah kauniyah itu tidak ada pilihan makhluk di situ. Apa maksud ada pilihan? Apa maksud tidak ada pilihan? Salat misalnya. Apakah semua orang salat? Tidak. Apakah semua orang taat kepada Allah, beriman kepada Allah? Tidak. Iman kepada Allah, taat kepada Allah itu adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua makhluknya beriman? Tidak. Nah, jawaban tidak ini menunjukkan bahwasanya makhluk itu memilih. Ada yang memilih beriman, ada yang memilih tidak beriman. Berarti iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i ini itu ada pilihan makhluk di situ.
ada pilihan bukan berarti dibenarkan ya. Tapi menunjukkan bahwasanya manusia itu ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Nah, itu dia. Tapi kalau kauniyah tidak ada pilihan di situ. Mana ada manusia yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Sekaya-kayanya Elon Musk gitu kan. Itu sakit juga dia. Sakit juga. Nah, lalu kemudian miskin, kaya. Kalau udah miskin, udahlah miskin, tidak ada lagi pilihan, dah miskin dia. Dan seterusnya daripada takdir yang tidak bisa runtuh, tidak bisa berhujah daripadanya. Lalu kemudian kalau itu kauniyah ya, berarti kalau masyiah itu kauniyah semuanya. Masyiah adalah kauniyah semuanya. Sekarang kalau udah kita paham iradah dan masyiah, lalu kemudian ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah, itu tetap ya, apa yang dibahas terkait dengan takdir ini adalah merupakan satu kesatuan. Sehingga harus tetap diingat untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi oleh karena itu terjadinya sesuatu dan seterusnya itu semua harus dibungkus dengan pemahaman yang benar terkait dengan takdir. Jadi tidak bisa pemahaman yang satu terlepas daripada pemahaman yang lain, karena akan apabila melepaskan pemahaman yang satu dari pemahaman yang lain itu akan menyebabkan ketersesatan daripada seseorang. Itu dia. Jadi ini dia ya terkait dengan 44, dan itu sudah mencakup juga 43, 44 dan juga 45. Kemudian poin berikutnya 46 dan seterusnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan depan biidznillah taala. Katanya ini, assalamualaikum, kalau perceraian suami istri itu masuk iradah kauniyah, itu masuk kalau perceraian suami istri itu masuk iradah kauniyah ya Ustadz. Itu maksudnya ini membahasakan pertanyaan supaya hadirin paham. Ini kan yang bertanya ini kan pakai tanda tanya apa gitu kan. Nah, itu bahasanya ini kan masuk iradah kauniyah ya Ustadz. Jadi gimana nih? Masuk iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Ya. Jadi kalau kita melihat perceraian dan seterusnya ya ini adalah iradah kauniyah ya. Iradah kauniyah. Yang mana manusia itu memang tidak bisa dilepaskan daripada perkawinan, lalu kemudian perceraian dan seterusnya. Nah, kemudian penyebab daripada perceraiannya tadi, itu yang perlu dibahas. Jadi kalau penyebab perceraiannya itu memang dibenarkan oleh syar'i, maka benarlah dia. Kalau penyebab perceraiannya itu tidak dibenarkan oleh syar'i, maka tidak benarlah dia. Tapi yang namanya perceraian daripada asalnya, maka ini adalah hal yang buruk. Tadi kita sebutkan bahwasanya yang namanya syar'i itu semua disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perceraian, ini pada asalnya tidak disukai. Tapi apakah itu adalah takdir daripada Allah? Ya. Kenapa kita sebut takdir daripada Allah? Masuk apa tidak 5 tingkatan yang tadi kita sebutkan, ilmu, tulisan, kehendak, ciptaan dan hikmah? Ya masuk, mungkin saja hikmahnya ada di situ kan. Begitu. Tapi sekiranya demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.